الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam nashrah laka sadrak. Ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Itu beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dia minta Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak meminta, Allah sudah memberi. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Makna lapang di dada ini maknanya dua. Pertama makna zahir. Makna zahir lapang dada, peredaran jantungnya normal. Karena jantung ini letaknya di dada. Kalau bernapasnya lapang, menunjukkan bahwa jantungnya sehat. Tapi kalau sudah jantungnya terasa sempit karena darahnya kental, akibat banyak gula, akibat banyak santan, kolesterol, lemak, jarang olahraga, tidak makan buah, maka lalu kemudian dadanya terasa menyempit. Ini makna zahir. Adapun makna batin, artinya dada terasa sempit karena banyak masalah, dililit hutang. Di rumah itu semuanya hutang, dari mulai rantang sampai mesin cuci hutang. Satu-satunya yang lunas cuman istrinya aja. Itu pun karena disyaratkan Pak Kua mesti tunai. Jadi mudah-mudahan dengan selalu berjamaah ke masjid, pengajian, segala beban dada kita menjadi ringan. Ringan karena kurang minum gula dan santan, karena tidak terlalu banyak makan, banyak beribadah, puasa sunat Senin Kamis, dan ringan karena tidak terlalu banyak beban mental, karena semua kita serahkan kepada Allah. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Setelah itu dunia ini tak terlalu kita pikirkan. Karena kalau terlalu kita pikirkan, pecah pembuluh darah, stroke, mati. Kalau mati nggak apa-apa, setengah mati ini yang nggak tahan. Anak kita pun belum tentu mau ngurus kita, istri kita apalagi. Maka kita jalani hidup ini dengan mengikut yang sudah diaturkan Allah. Ihfazillaha, jaga hukum-hukum Allah, jaga agama Allah, yahfazka. Insyaallah Allah akan mengurusmu. Urus hatimu, urus pikiranmu, urus amalmu, urus lisanmu, hidupmu, insyaallah Allah yang akan urus. Jangan urus urusan Allah. Ini banyak selalu orang sibuk ngurusan Allah, urusan dia tidak dia urus. Urus Jumatmu, urus solat ibadah awal waktumu, urus ibadah solatmu, urus ibadah zakatmu. Adapun hidup dan matimu sudah kau serahkan kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, nanti tertidur. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Kami angkat bebanmu. Siapa yang hidup ini tidak ada beban? Cuman dua, anak kecil sama orang gila. Makanya banyak orang tubuhnya dewasa tapi akalnya seperti anak kecil. Kelihatan wajahnya sehat tapi otaknya gila, atau pura-pura gila, atau ngaku gila biar lepas dari jeratan hukum. Jadi wa wada'na 'anka wizrak, kami angkat bebanmu. Anak SD bebannya kata dia lama betul SD ini. Maunya sekolah SMP. Setelah SMP kepingin tamat SMA. Setelah SMA kepingin kuliah. Selesai S1 wisuda belum diterima kerja. Yang udah kerja ingin nikah. Setelah nikah, nampaknya nanti kalau udah nikah selesai masalah. Ditanya orang, istrinya sudah hamil apa belum? Istri hamil melahirkan anak,
Ternyata anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki pengen anak perempuan. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, muncul lagi satu lagi anak LGBT. Nauzubillah. Gara-gara tidak dididik agama. Jadi sebetulnya hidup ini penuh dengan beban. Orang yang hidupnya tidak ada beban adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ridha bahwa dengan sakit Allah hapus dosa-dosanya. Pulang dari sholat Jumat, sendal hilang, ridha karena sendalnya jelek. Raditu billahi rabba, ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak ingin jadi anak-anak karena kita sudah dewasa. Kita juga tidak mau jadi orang gila karena kita dikasih Allah waras, akal sehat. Maka kita mesti dalam hidup ini jangan hidup jadikan beban, karena ini kesempatan. Berapa banyak orang ingin hidup tapi tidak dikasih hidup. Maka kalau kita banyak berserah kepada Allah, wa wada'na 'anka wizrak. Ayat yang ketiga, allazi anqadha dhahrak, beban yang memberatkan pundakmu. Zahrak ini, orang kalau terlalu berat beban di pundaknya, bawaannya nunduk aja. Mana tahu nanti pengajian di masjid ada orang nunduk aja, itu berarti berat betul beban di pundak. Tapi di masjid kita Masya Allah nggak ada. Nampaknya inilah jamaah yang nggak ada beban, cuman lapar aja dikit. Allazi anqadha dhahrak. Saya sepanjang saya sholat Jumat dari Sabang sampai Papua. Masjid apa ini? Al-Ma'mur. Di Masjid Al-Ma'mur inilah sholat Jumat rasa ikut MTQ. Suara imamnya melengking, senang saya. Makmumnya lebih melengking. Amin. Luar biasa. Itu suara anak-anak di atas. Waktu saya khutbah tadi pun dia melengking juga di atas. Gak pernah saya marah anak-anak ribut waktu khutbah. Sepanjang sejarah saya khutbah belum pernah saya kata itu anak-anak diam, gak pernah. Karena kalau di Masjid Al-Ma'mur masih ada anak-anak ribut melengking, berarti tahun 2050 Masjid Al-Ma'mur masih ramai. 2050 kita udah mati, Pak. 2050 Bapak udah nggak ada lagi. Saya masih. 2050 yang akan memakmurkan Masjid Al-Ma'mur. Itu ketua bagian pembangunan. Ini yang bawa proposal. Inilah yang akan, mereka inilah yang akan memakmurkan masjid. Makanya anak-anak kita bawa ke masjid. Ini banyak kadang bapak-bapak mau bawa anak, kata ibunya, gak usah mas, ribut, malu kita. Biarkan aja dia datang ke masjid. Biar supaya dia jangan ribut, suruh jaga sendal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Kalau dipikirkan beban hidup ini, zaman dulu orang yang dipikirkannya cuma anaknya. Yang dipikirkannya cuma istrinya, yang dipikirkannya cuma suaminya. Zaman sekarang istri orang Korea pun dipikirkannya juga. Kenapa? Nonton drakor. Istri artis, anak artis, pejabat, semua masuk berita, semua mau dia pikirkan. Zaman dulu yang dipikirkan orang cuma Abu Jahal sama Abu Lahab. Sekarang bermunculan macam-macam abu. Maka rusak pikiran kita. Yang penting kita serahkan kepada Allah. Kalau banyak stres, pusing kepala, banyak beban, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau engkau sudah diberi Allah 3, kalau sudah dikasih Allah 3, dilapangkan dadamu, diangkat bebanmu yang membebani pundakmu, maka Allah kasih yang keempat. Apa dia? Wa rafa'na laka, kami angkat nama. Syaratnya 3.
Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Mana contoh orang yang diangkat Allah derajatnya? Nih mereka di atas. Sedikit lagi sampai ke langit. Kita yang ada di masjid ini adalah orang yang diangkat Allah derajatnya. Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih tenang dari kita, lebih nyaman dari kita, lebih tinggi jabatannya dari kita, tapi tidak tergerak hatinya untuk sholat Jumat. Sekarang dia sedang berada di kantornya di ruang AC yang dingin, tak terbuka pintu hatinya. Kita dipilih oleh Allah untuk datang ke rumahnya ini. Inilah warafa'na laka dzikrak. Mereka yang tidak sholat Jumat, matinya akan dimakan cacing tanah. Betul? Kita sama juga. Sama, tak ada beda. Cuman bedanya kita lepas dari man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci pintu hatinya, Allah sumbat telinganya, Allah tutup matanya. Summum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un, tak bisa kembali ke jalan yang benar. Kita alhamdulillah dengar ceramah ustadz sedikit takut, dengar ceramah ustadz ingin masuk surga, dengar ceramah ustadz takut masuk neraka. Itulah yang dimaksud kami angkat namamu. Kita tidak terkenal, kita tidak terkenal. Paling-paling kalau punya Instagram followernya 6 juta paling, nggak terlalu terkenal. Subscribernya paling 1 juta. Kalau dibandingkan artis-artis, kita tidak terkenal. Yang penting kita dikenal oleh malaikat. Catatan amal kita dilihat malaikat pagi, petang, siang, malam. Malaikat bertanya, waktu malaikat pagi bawa catatan sore, malaikat sore bawa catatan malam. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, ini amal siapa? Amal anak muda dari Masjid Al-Ma'mur. Anak muda yang lain mana? Sakau. Anak muda yang lain mana? Ngelem. Anak muda yang lain mana? Pacaran. Anak muda yang lain mana? Geng motor. Anak muda yang lain mana? Homo. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak muda yang lain mana? Tawuran. Tapi ada anak muda yang istiqomah sholat Jumat. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya senang dengar ceramah Ustadz. Sholatnya gimana Bu? Istiqomah, Jumat terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nyusul Pak Ustadz. Yang satu lagi, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Anak ibu, anak bapak udah ikut gimana sekarang? Biker subuhan. Terus subuh aja Pak Ustadz. Bertahap, berproses. Ustadz, kenapa terus anak muda? Orang tua ke masjid memang wajar. Liang lahat udah dekat. Yang tua jangan tersinggung, karena malaikat maut kalau nyabut nyawa nggak lihat akte kelahiran. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang khutbah. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang ceramah. Maka selalu saya sampaikan, kalau saya meninggal di Sumatera, makam saya di sini. Kalau saya meninggal di Jakarta, kuburan saya di sini. Mana tahu, jangan sampai kita menyusahkan orang. Ini Ustadz Somad ini waktu hidupnya nyusahkan, ngundangnya susah betul. Udah mati pun susah juga. Bawa jenazahnya lagi ke Riau. Mana jenazah lebih mahal daripada orang hidup lagi. Masuk kargo lagi. Jadi kalau kita mau diangkat Allah derajat, lapangkan dada, serahkan hidup dengan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial,
politik. 2 kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau ma, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya di keliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi, penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah, perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja, air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya. Tapi dia nggak mau cerita Pak Ustadz. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena Covid.
wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pas lampu merah, orang di belakang ngelihat, dia sedang sibuk, stres, depresi. Pas dia lihat tulisan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita tidak berdakwah, tidak ceramah, tapi dengan tulisan di kaca itu. Coba supir-supir truk itu kalau ditulisnya di belakang truknya, fa inna ma'al usri yusra. Ini enggak, truk-truk di belakang tulisan kutunggu jandamu. Apa ini? Mau pulang bokeh, enggak pulang rindu. Yang baca stres, yang nyetir gila. Cobalah hidup kita nih berdakwah. Cuman kalau ayat-ayat Quran ditulis di baju, kalau bisa jangan. Karena nanti ayat bajunya dibawa masuk mesin cuci, diinjak-injak, disetrika. Bajunya nggak dipakai lagi, dipakai untuk ngepel, untuk geset kaki. Fa inna ma'al usri yusra. Durhaka kita kepada Allah. Jadi yang ada tulisan-tulisan itu digunting, surat-surat undangan nikah itu kalau bisa jangan tulis wa min ayatihi an khalaqalakum, terjemahnya aja. Kalau terjemah tulis Latin, kalau bisa dibakar, ada ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa ayat berikutnya? Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan, pindahlah kegiatan berikutnya. Alhamdulillah udah bangun masjid Pak Ustadz, bangun masjid satu lagi. Alhamdulillah sudah buat rumah Quran Pak Ustadz, buat rumah Quran satu lagi. Alhamdulillah sudah bangun pondok tahfiz Quran Pak Ustadz, buat lagi. Alhamdulillah sudah selesai S1 Pak Ustadz, lanjutkan S2. Alhamdulillah sudah nikah Pak Ustadz. Saya mancing-mancing aja. Mereka berani ini kan karena nggak ada ibu-ibu. Tapi jangan lupa mata-mata ada. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Bisa untuk update status yang ini. Kalau kau berhenti berkayuh berarti jatuh. Dari mana Ustaz temukan itu? Filosofi waktu naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti kau akan tenggelam. Dari mana Ustaz dapatkan itu? Ketika sedang diving, mesti terus berkayuh. Begitu juga dengan naik perahu ketika arung jeram, mesti terus berkayuh. Kalau tidak, maka kita akan terbawa oleh arus. Kapan kita berhenti? Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa, malaikat datang memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saat itu kita akan mati tersenyum karena aktivitas sudah selesai. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai khutbah maka salatlah. Kalau selesai salat tausiah. Selesai tausiah nanti akan pindah ke tempat tausiah satu lagi. Habis itu nanti malam. Habis itu besok pagi. Hari Ahad pulang ke Riau. Habis itu ke Kalimantan Barat. Setelah itu ke Batam. Habis itu nggak ingat lagi jadwal. Jangan pernah berhenti. Saya tidak mau anak-anak muda ini bawaannya letoy, loyo, lunglai, lemas, bawaannya mau mati. Marah yang tua semangat. Itu tadi kalau kita dengarkan suara imam tadi, kalau tidak dilihat wajahnya direkam video, suaranya, coba tebak, rekam, bawa pulang ke rumah, tes sama orang rumah. Berapa umur imam? Pasti dia bilang, ini kayaknya SMP kelas 3. Suaranya melengking. Saya kalau imam suara melengking semangat saya. Tapi kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, dawaannya mau sholat jenazah aja. Allahu Akbar. Fa idza farata fansab. Tapi jangan sombong.
Masjid itu kalau bukan saya yang buat, nggak berdiri. Pesantren itu kalau bukan saya yang mimpin, nggak jadi. Anak itu kalau bukan saya yang nyekolahkan, nggak boleh. Makanya ujungnya wa ila rabbika farghab. Sudah berusaha, jangan putus asa, berdoa. Wa ila rabbika farghab. Ayat yang selalu saya baca dalam sholat Alam Nasrah, khususnya sholat sunat tahiyatul masjid selalu Alam Nasrah. Apalagi kalau sudah tekanan itu kuat sekali, baca medsos sakit kepala. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ustaz, saya dililit utang. Ayat apa yang saya baca Pak Ustaz? Cek rekening. Enggak selesai masalah nih Pak Ustaz. Alam nasrah laka sadrak. Maka insyaallah idza tuliyat alaihim zadathum imana. Kalau dibacakan ayat bertambah iman. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan renungan kita tentang surat Al-Insyirah, surat Alam Nasrah, semakin lapanglah dada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 30 menit kita bersama, mudah-mudahan kita doakan para pendiri masjid, orang yang sudah berwakaf tanah, semen, batu bata, kerikil, AC, kipas angin, mikrofon, karpet, semuanya. Mudah-mudahan kalau masjid punya utang segera terlunasi. Kalau belum ada utang, pengurus silakan ngutang ke toko bangunan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.